Oke, kita doa dulu kali ya, Kak. Sorry kalau nanti agak sebelumnya suara saya jelas ya, teman-teman semua. Jelas. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Jika kami bisa diperkenankan untuk ada dalam gathering online pada malam hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tak terbatas oleh ruang dan waktu kami, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan belajar jauh bagaimana kami menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi damai dimanapun kami berada. Pakai setiap kami, pakai jaringan kami, teknologi yang kami pakai, HP kami maupun laptop kami, Tuhan berkati. Jaringan yang kami pakai juga Tuhan berkati. Biarlah dimanapun kami berada, kami tidak merasa gangguan apapun. Karena kami yakin dan kami percaya bahwa ketika kami mau mendengar apa kata firman-Mu, Engkau mampu menyediakan apa yang kami butuhkan. Teman-teman kami juga yang mungkin belum masuk, Tuhan berkati setiap kami yang sudah masuk dalam ruang gathering online ini. Dalam nama Tuhan dipuji, dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Pakai bibir mulut-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu dan untuk teman-teman kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Teman-teman semua, mohon maaf jika nanti agak ribut dengan suara musik dan lagu karena saya masih di gereja, baru selesai pelayanan. Jadi biar tidak, takutnya pulang ke kos tidak keburu, biar saya langsung di gereja aja. Sebetulnya terima kasih banyak untuk to be honest, saya sangat bersyukur, berterima kasih berkumpul dengan teman-teman lewat gathering online pada saat ini. Salam kenal, saya Fernando Johannes. Saya asli Ambon dan sekarang ini masih 21 tahun. Puji Tuhan bisa berkumpul bersama-sama berkenan dengan teman-teman semua. Status saya masih lajang dan belum menikah, biar nanti kalau teman-teman kita ketemu di jalan atau ini bisa saling sapa teman-teman semua yang mungkin di Jabodetabek, kita bisa kumpul bersama bahas lebih jauh, bukan pertemuan lewat Zoom ini aja, tapi saya pengen mungkin ada teman-teman yang kita bisa berkumpul dalam satu meja yang bisa sama-sama kita belajar, sama-sama cerita kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Teman-teman, sebelumnya nanti kalau apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan seperti biasanya teman-teman di dalam gathering online, saya minta maaf karena ini kali pertama saya bergabung. Saya terima kasih juga untuk Arifka yang telah membantu pengurus untuk saya dipercayakan membawa sharing pada malam hari ini. Teman-teman, langsung saja ini kakak-kakak semua, saya dikasih waktu berapa lama, jangan sampai nanti saya terlalu banyak memakan waktu, dan teman-teman juga biar kita sama-sama enak dan rileks. Biasanya 30 menit Kak, 30 menit ke depan. Siap. Oke, saya sapa semua dulu. Shalom. Shalom, Kak Fernando. Shalom. Selamat malam. Oke. Perkenalan saya sampai di situ aja. Nanti kalau memang mau lebih lanjut, lebih mengenal lebih dalam lagi, kita kebaiknya untuk kita ketemu. Dan hari ini saya ajak teman-teman belajar bagaimana kita menjadi peacemaker. Teman-teman, berbicara mengenai peacemaker ini bukan hal yang mudah bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena toh kita menjadi anak-anak yang harus menjadi orang-orang yang membawa damai. Yang kita menjadi orang-orang yang troublemaker, tapi kita belajar sama-sama untuk peacemaker. Kita bagaimana kita menjadi anak-anak muda yang bisa membawa damai dimanapun kita berada. Teman-teman, berbicara mengenai peacemaker, mungkin kita anak-anak muda mungkin masih terlalu
mudah untuk berbicara mengenai hal ini karena bagi saya pun sulit. Sulitnya apa teman-teman? Kadang kondisi keadaan kita tuh tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi bagaimana kita untuk membangun sesuatu yang damai itu sulit. Saya ajak teman-teman buka dalam Matius 5 ayat 9. Nanti saya bantu baca untuk teman-teman semua. Kalau sudah dapat, saya minta satu orang aja lah, Kak Ayu Lestari boleh? Boleh bantu saya baca biar teman-teman semua dengar. Ya, Matius 5 ayat 9. Bagi orang yang bawa damai, karena mereka aku sebut anak-anak Allah. Amin. Teman-teman jujur, seperti yang tadi saya bilang bahwa kita mau jadi seorang yang pembawa damai itu bukan hal yang gampang. Banyak hal kita belajar untuk bagaimana kita menjadi anak-anak yang membawa damai. Membawa damai, kita tidak usah memberi arti yang luas membawa damai untuk negara ini, untuk sekolah kita, untuk lingkungan tempat kita bermain, tempat pendidikan kita, tempat pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Kita tidak harus berjalan sejauh itu dulu dan tidak berbicara seluas itu dulu, tapi bagaimana kita bisa berdamai, membawa damai bagi diri kita sendiri dan juga untuk keluarga kita. Kita sama-sama belajar untuk bagaimana kita membawa damai untuk diri sendiri dan untuk keluarga kita. Hal ini tidak gampang dan tidak mudah untuk kita lakukan karena terkadang yang tadi saya bilang bahwa dunia berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mengapa saya belakangan ini agak sedikit terbebani dengan pacemaker ini karena saya kalau berbicara damai itu kadang kita juga belum bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Jadi hari ini saya ajak teman-teman semua untuk bagaimana kita menjadi anak-anak yang menjadi peacemaker dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Teman-teman kalau lihat dari Matius 5 ayat 9 kalau berbicara tentang bahasa asli mungkin banyak teman-teman kakak-kakak yang saya hormati di sini lebih paham dan lebih teliti dengan bahasa-bahasa yang ada dalam Alkitab ini. Tapi izinkan saya untuk memperkenalkan bagi teman-teman yang mungkin belum tahu, belum mengerti, teman-teman yang mungkin sudah belum mengerti kata damai dalam Matius 5 ayat 9, dia menggunakan kata Irene dan itu seringkali kita dengar setiap hari. Mungkin Irene agak vakum atau lebih cenderung kita menggunakan kata shalom. Jadi kalau teman-teman sapa salam teman-teman yang lain, orang tua kita, sahabat-sahabat Kristus, shalom, tanpa kita sadari kita sudah memberikan salam damai. Dan mengapa kita harus jadi orang-orang yang peacemaker? Mengapa kita harus jadi orang-orang yang membawa damai? Satu hal yang harus teman-teman dan saya tahu bahwa damai sejahtera sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita, menjadi hak dalam kehidupan kita. Itulah mengapa dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27 dikatakan bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti apa yang dunia berikan. Kepadamu janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu. Teman-teman, mengapa kita harus jadi peacemaker? Itu yang pertama. Kenapa kita harus jadi peacemaker? Karena damai itu sudah diberikan kepada kita. Kita diberikan bukan dari Presiden Jokowi, bukan dari Soekarno, dari orang-orang terkenal atau mungkin seleb-selebgram, tidak. Kita diberikan damai sejahtera oleh orang yang mempunyai damai yang sejati, itu Tuhan Yesus. Jadi teman-teman kalau mau jadi peacemaker, semua orang bisa. Kenapa semua orang bisa? Karena kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, sudah diberikan damai sejahtera oleh Tuhan.
Tinggal bagaimana saya dan teman-teman, saudara-saudari semua mau menggunakan damai sejahtera itu untuk apa? Apakah hanya untuk kepentingan pribadi atau mau berbagi untuk orang lain? Itu hal yang pertama yang harus kita ketahui, mengapa kita harus jadi peacemaker. Karena kita adalah orang-orang yang telah diberikan oleh damai sejahtera oleh Tuhan. Kita bukan diberikan oleh damai sejahtera oleh siapapun, tapi kita langsung diberikan oleh Tuhan. Satu topik, satu ungkapan yang diberikan oleh Hayden Robinson, saya ambil dari buku Salt and Light. Mungkin teman-teman, kakak-kakak semua tahu bahwa dia mengutip bahwa tidak ada damai dalam orang-orang jika orang-orang tidak menyerahkan hidupnya kepada tangan si Raja Damai. Teman-teman harus tahu bahwa si Raja Damai itu Tuhan. Jadi tidak mungkin kita hidup damai tanpa kita menyerahkan hidup kita untuk si Raja itu. Kita sama-sama belajar memberikan kehidupan kita, bagaimana kita menjadi anak-anak yang membawa damai. Ketika kita sudah diberikan damai sejahtera itu oleh Tuhan untuk kita, maka tugas tanggung jawab kita adalah bagaimana kita membawa damai untuk orang lain. Ada beberapa poin penting yang saya bagikan untuk teman-teman pada malam hari ini. Teman-teman bayangkan kalau kita satu hari hidup tidak damai, apa yang kita rasain? Kekacauan, pikiran gelisah, pikiran di sini, orang tua sakit, kita pikirannya itu nggak bakalan damai. Kita kerja aja, tubuh kita di situ, tapi pikiran kita di mana-mana. Jadi teman-teman, bagaimana kita menjadi peacemaker, bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai, bagaimana kita supaya bisa disebut anak-anak Allah yang membawa damai. Ada beberapa poin penting yang saya bagikan pada malam hari ini. Teman-teman, bagaimana kita mau menjadi peacemaker, bagaimana kita mau menjadi orang yang membawa damai untuk keluarga kita, untuk diri kita sendiri, bahkan untuk masyarakat luas. Poin yang pertama adalah hidup dalam Tuhan. Teman-teman, damai sejahtera hanya ada dalam Tuhan. Kita boleh bergantung sama manusia, kita boleh bergantung sama orang tua kita, tapi yang pertama itu kita harus hidup dalam Tuhan. Kalau kita tidak hidup dalam Tuhan, teman-teman dan saya tidak bisa menjadi pembawa damai. Kalau kita tidak hidup dalam Tuhan, kita tidak bisa menjadi peacemaker. Bagaimana kita mau menerobos orang kalau kita saja tidak hidup dalam Tuhan? Hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan. Teman-teman dan saya bayangkan kalau kita hidup dalam dosa, tak mungkin kita memiliki damai sejahtera. Terkadang kita bangun pagi itu berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan saya hati yang siap untuk menjalani hari-hari hidup saya hari ini. Tuhan berikan saya hati penguasaan diri supaya ketika saya menjalani satu hari ini hidup saya damai. Namun ketika setelah doa, kita apalagi anak-anak kos, anak-anak asrama mungkin, kalau hidup banyak orang, ngantri mandi aja kalau udah teman di dalam toilet lama, kita udah nggak damai. Tapi bagaimana kita dituntut untuk hidup dalam Tuhan, gimana kita dituntut kalau mau jadi peacemaker, lu harus hidup dalam Tuhan. Tergantung teman-teman dan saya bagaimana kita nyamannya seperti apa. Teman-teman, kalau Tuhan Yesus bisa bilang untuk murid-muridnya ketika dia berkhotbah di bukit dan dia menyatakan bahwa kalau lu mau jadi peacemaker, ini dulu disebut anak-anak Allah. Teman-teman bayangkan kalau teman-teman diperhadapkan seperti itu, apa yang teman-teman lakukan? Kita sebagai anak-anak muda mungkin masih terbilang sangat panas dengan emosi kita, keegoisan kita. Kita kadang belum bisa berdamai juga dengan diri kita sendiri. Jadi teman-teman, hari ini kalau memang teman-teman sebenarnya kita semua yang sudah hidup dalam Tuhan, ayo bertumbuh dalam Tuhan. Jangan kita imannya cuma stuck di situ doang. Kita sama-sama belajar untuk lebih
bertumbuh dalam Tuhan supaya ketika kita mau orang ketemu kita nih, salam perkenalan kita pertama, orang merasa damai. Kenapa orang merasa damai? Karena kita hidup dalam Tuhan. Nggak usah hal yang lain. Kalau orang ketemu kita sukacita dan sejahtera, tapi kita tidak hidup dalam Tuhan, bagaimana teman-teman mau jadi peacemaker? Itu poin yang pertama, teman-teman. Kalau kita mau jadi peacemaker berarti harus kita hidup dalam Tuhan. Yang kedua, kalau kita mau jadi peacemaker, kita harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Tidak bisa kita mendamaikan orang lain kalau kita belum bisa damai dengan diri kita sendiri. Berdamai dengan diri sendiri punya makna yang sangat luas. Kita harus berdamai dengan masa lalu kita harus berdamai dengan pikiran jahat kita, perbuatan kotor kita, perkataan-perkataan yang tidak sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Kalau terkadang kita anak-anak muda, kita belum bisa berdamai dengan masa lalu kita. Kita lebih cenderung menyimpan dendam, rasa iri hati kepada orang-orang yang mungkin membuat kita tidak damai di suatu keadaan. Saya yakin dan percaya bahwa teman-teman semua pernah ada dalam situasi masalah yang buat teman-teman bingung, saya mau kemana, atau teman-teman dijatuhin atau dikucilkan sama orang. Apakah teman-teman sudah berdamaikah dengan masa lalu itu? Lalu tiba-tiba teman-teman ketemu sama orang itu tapi tidak ada sapa salam. Bagaimana teman-teman mau jadi peacemaker? Bagaimana teman-teman mau jadi orang yang membawa damai kalau teman-teman belum bisa damai dengan diri kalian sendiri, belum bisa damai dengan masa lalu kalian? Masih belum bisa berdamai dengan orang tua, mungkin teman-teman yang punya masalah keluarga. Saya belajar teman-teman, saya sambil sharing, teman-teman, saya belajar untuk damai dengan keluarga saya. Karena kebetulan saya ada dalam keluarga yang broken home, jadi saya berusaha untuk berdamai dengan keluarga saya. Saya berusaha berdamai dengan masa lalu kehidupan saya, karena kalau kita mau melayani Tuhan, kita bukan berbicara tentang hal kedepannya dulu. Kita harus beresin apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita dulu. Kalau kita tidak mengampuni, kita tidak berdamai dengan masa lalu kita, lalu bagaimana kita menjadi peacemaker bagi orang lain? Apa yang mau kita sampaikan kepada orang lain? Kita nggak mungkin bilang, kamu harus berdamai nih. Contoh saya bilang ke Kak Ayu harus berdamai nih. Kak Ayu harus jadi damai untuk keluarga. Tapi saya sendiri tidak bisa berdamai dengan kehidupan saya. Saya tidak bisa damai dengan keluarga saya, tidak mungkin. Hal itu tidak sejalan dengan firman Tuhan. Jadi kalau teman-teman sampai sekarang kita sama-sama belajar untuk menjadi peacemaker, berarti kita harus berdamai dengan diri kita sendiri dulu. Kita tidak harus menjadi pahlawan-pahlawan kesiangan untuk orang lain. Ketika kita mau mendamaikan orang, tapi kalau kita tidak damai dengan diri sendiri, itu sulit teman-teman. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa ketika kita dalam menjalani hari kehidupan kita awalnya itu berdoa minta Tuhan berikan penguasaan diri, damai sejahtera dalam kehidupan. Tapi ketika ngantri mandi di asrama terus harus ngoceh sana sini, sudah tidak damai, terus mulai ngungkit masa-masa lalu. Padahal itu hal yang tidak harus kita lakukan pada saat itu. Ketika kita sudah hidup dalam Tuhan, kita sama-sama belajar untuk tidak egois, tidak gelisah, tidak marah-marah setiap harinya. Tapi sama-sama kita belajar untuk kita membawa damai bagi kehidupan dalam lingkungan terkecil kita sekalipun. Kita harus belajar untuk menjadi peacemaker itu. Itu poin yang kedua teman-teman. Terus poin ketiga, bagaimana kita menjadi peacemaker. Kalau kita mau jadi peacemaker, kita harus ingat bahwa damai sejahtera itu bukan untuk konsumsi sendiri, tapi untuk konsumsi bersama. Atau kata kasarnya, kita tidak egois.
Kalau kita mau jadi peacemaker, kita mau jadi orang yang pembawa damai, kita nggak boleh egois. Apapun keadaannya, apapun masalahnya, kita nggak boleh egois. Apapun keadaannya, mau dalam keadaan suka, penuh berkat, damai sejahtera secara finansial, atau dalam organisasi, kita tidak boleh egois dengan orang. Karena kalau kita egois, kita membuat suatu keadaan itu tidak damai, tidak harmonis. Teman-teman bayangkan saja kalau teman-teman dalam keluarga terus ada yang egois. Apakah hati-hati teman-teman semua yang ada di sini biasa-biasa saja dan hati teman-teman semua damai? Saya rasa tidak. Karena meskipun ada mungkin 2 dari 100 orang mungkin yang bisa mengendalikan hal itu, tapi saya bisa katakan bahwa kita semua pasti tidak. Karena kita ketika hal-hal itu, jangankan itu, kalau punya saudara 3 dan ada yang lebih diistimewakan kita tidak damai. Kita sama-sama belajar untuk tidak egois, karena Tuhan kasih damai sejahtera itu tiap-tiap orang. Jadi jangan pikir bahwa saya kasih sesuatu untuk orang lain saya merasa rugi. Tidak, teman-teman. Kalau kita mau jadi peacemaker, kita harus nanggung apa yang kita akan jalani ke depannya. Kita jangan cuma mau ambil untungnya doang terus ruginya kita buang. Nggak boleh. Untung ruginya kita harus ambil. Karena berbicara tentang peacemaker berarti kita berbicara tentang keadaan yang akan kita lakukan. Keadaan yang sudah kita jalani, kita bisa nggak sampaikan itu ke orang. Karena ketika kita bisa lolos dengan masalah kita bisa menjadi damai dalam masalah kita, dalam keluarga kita. Ketika kita memberikan itu kepada orang lain, dia bisa praktekkan, dia bisa yakin. Karena kita sudah lebih dahulu menjalani hal itu. Lebih dahulu untuk tips-tipsnya kita bisa kasih ke orang itu supaya dia juga bisa belajar. Oh, ketika saya ada masalah kehidupan saya seperti ini, berarti yang harus saya lakukan adalah saya buat seperti ini. Bukan malah ketika ada masalah suaranya lebih besar lagi. Orang-orang timur kita, apalagi saya nih contoh, kita dari Ambon nih, jangan jauh-jauh lah. Kita orang-orang Ambon nih kalau sama orang Batak kalau bicara, itu kalau kita di asrama tuh sudah nih, orang tetangga udah pikir kita lagi berantem. Padahal sebenarnya kita tuh lagi ngomong biasa-biasa aja. Yang harusnya kita tuh, karena suara saya juga besar dan sama-sama kita ngomongnya suaranya besar, orang tuh pikir kita tidak damai. Padahal sebenarnya kita tuh damai-damai saja. Mungkin cara berbahasa kita, cara bicara kita harus kita jaga sih, supaya orang-orang di seberang kita, orang-orang tetangga kiri kanan kita tidak berburuk prasangka. Nah, itu bagaimana kita ketika orang berburuk sangka kepada kita, berprasangka yang tidak baik, bagaimana sikap kita menjadi anak-anak Tuhan. Apakah kita mau ladenin dia dengan hati yang panas atau kita mau ladenin dengan hati yang damai? Teman-teman, 3 poin yang saya sudah bagikan, bagaimana kita mau hidup menjadi anak-anak yang peacemaker, bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang membuat damai dalam lingkup keluarga kita, lingkungan keluarga dimanapun kita berada. Yang pertama adalah kita harus hidup dalam Tuhan. Kalau kita tidak hidup dalam Tuhan, kita tidak bisa menjadi peacemaker. Karena kenapa? Tuhan yang memberikan damai sejahtera itu. Damai yang sejati hanya milik Tuhan. Jadi kalau kita tidak hidup dalam yang sejati itu, terus kita mau dapat damai yang sejati itu dari mana lagi? Teman-teman, manusia itu mengecewakan. Yang tidak pernah mengecewakan hanya Tuhan. Kita manusia tidak setia, tapi kita punya Allah yang setia. Makanya itu saya ajak teman-teman, kalau kita memang mau jadi peacemaker, yang pertama kita harus hidup dalam Tuhan. Terus yang kedua, kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Baik itu masa lalu kita, keluarga kita, pikiran kita, perbuatan kita yang tidak berkenan dengan di hadapan Tuhan. Kita sama-sama berdamai. Dan yang ketiga adalah kita tidak egois. Damai sejahtera itu untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi hari ini ketiga hal itu kita sudah lakukan. Maka di dalam Yohanes 14 ayat 27 disampaikan bahwa ketika kita menjadi anak-anak yang peacemaker, kita hidup tidak takut, tidak gelisah. Kita tidak harus takut. Anak-anak muda sekarang mungkin kita, terutama juga
saya dan teman-teman mungkin banyak yang masih ragu bagaimana kita ke depannya, masa depan kita seperti apa. Itu tidak menjadi bagian kehidupan kita. Ketika kita berani untuk nyatakan diri kita sebagai peacemaker, kita harus yakin bahwa Tuhan sanggup untuk menjawab setiap doa-doa kita. Tuhan sanggup untuk melakukan apa yang mungkin yang mustahil bagi manusia, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya teman-teman, ketika 3 hal yang saya sampaikan untuk teman-teman semua, apa yang kita dapat? Kita hidup tidak takut dan tidak gelisah, karena kita punya Tuhan yang sangat-sangat baik dalam kehidupan kita. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan untuk teman-teman pada saat hari ini. Mungkin kalau ada teman-teman yang seperti yang saya sudah ada di aturan bahwa ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing-sharing, sama-sama kita sama-sama belajar. Tapi sebelum kita masuk dalam ruang tanya jawab, mungkin kita berdoa dulu. Saya minta Kak Gamaliel, Kak Iel mungkin bisa berdoa untuk kita semua sebelum kita masuk dalam tanya jawab. Oke, baik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, benar Tuhan bahwa firman-Mu mengajari kami untuk menjadi pembawa damai, bukan pembawa masalah Tuhan. Kiranya dengan firman-Mu yang Kau sampaikan menjadi teguran, menjadi nasihat ajaran bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan tidak begitu Tuhan hilang, tetapi melekat dalam hati kami, dan kami mulai aplikasikan malam hari ini bahkan ke depannya. Bahkan kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu Kak Fernando yang sudah menyampaikan, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini dalam segala aspek, bahkan khususnya dalam ladangnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan saling diskusi satu sama lain, kiranya untuk memperlengkapi kami Tuhan dalam tema yang akan kami bahas pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkarya dalam kegiatan kami, awal, pertengahan, ke akhirnya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.